Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 Landasan Pendidikan akan menjelaskan materi mengenai landasan filsafat pendidikan. Namun, sebelum ke pembahasan nih teman-teman, akan lebih baik kita perkenalan dulu kali ya dengan anggota kelompok 2. Langsung aja nih, perkenalkan, nama saya Sinta Agustiani. Dengan rekan-rekan saya ada Firda Maulina, Rosa Oktapuri, dan Julie Lestari. Itulah tadi anggota dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai materi landasan filsafat pendidikan. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, terkait pengertian filsafat pendidikan. Yang kedua, tujuan filsafat pendidikan. Yang ketiga, aliran-aliran filsafat pendidikan berupa aliran filsafat klasik dan aliran filsafat pendidikan modern. Selanjutnya ada filsafat pendidikan Pancasila dan implikasinya terhadap pendidikan. Nah, itulah tadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita simak ya penjelasannya berikut ini. 1. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara ilmiah, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan. 2. Pengertian landasan filosofis pendidikan. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Fidarta 2001. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Tujuan filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yaitu, yang pertama, menjadikan seseorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Yang kedua, mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sintesis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. Yang keempat, menjadikan seseorang memiliki hidupnya sendiri berkat pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya mengenai manusia, seperti ilmu dalam mendidik. Landasan filosofis aliran filsafat klasik terbagi menjadi 5, yaitu aliran filsafat idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Secara umum, idealisme selalu berhubungan dengan rasionalisme. Ini adalah aliran epistemologi yang mengajarkan bahwa pengetahuan a priori atau deduktif dapat diperoleh manusia dengan akalnya. Tokoh dalam aliran idealisme. Tokoh aliran idealisme adalah Plato, murid Sokrates. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayang-bayang dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah idea. Idea sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran. Yang mengalami gerak tidak dikategorikan idea. Implikasi filsafat pendidikan idealisme. Yang pertama, tujuan pendidikan. Bertujuan membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan rasional dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, metode pembelajaran. Diutamakan metode dialektika, tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik. Kedudukan siswa bebas untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dasar atau bakatnya. Dan yang kelima, peran guru.
bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia, terutama bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan siswa. Aliran filsafat realisme. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi dua bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak dan pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia, yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Realisme merupakan aliran filsafat yang memiliki beraneka ragam bentuk. Tokoh dalam aliran realisme. Beberapa tokoh yang berada dalam realisme adalah Aristoteles, Johann Amos Comenius, William H. Gurken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, dan John Stuart Mill. Aplikasi filsafat pendidikan realisme. Tujuan pendidikan yaitu untuk penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisikan pengetahuan liberal dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode belajar tergantung pada pengalaman, baik langsung atau tidak langsung. Metode penyampaian harus logis dan psikologis. Yang keempat, peserta didik. Kedudukan siswa dalam hal pelajaran, menguasai pengetahuan yang handal, dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial untuk belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Dan yang kelima, menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi dari siswa. Aliran filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme secara umum adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu sesuai dengan keberadaan atau ada. Secara khusus, eksistensialisme adalah bagaimana cara manusia meyakini bahwa dirinya berada di dunia. Eksistensialisme antara manusia dan benda tentu berbeda. Benda dikatakan berarti karena manusia. Jadi, jika benda tersebut berada, maka manusialah yang bereksistensi. Manusia dan benda memiliki cara berada yang berbeda. Manusia berada di dunia, dia menyadari bahwa dirinya ada di dunia. Menghadapi dunia, menyadari adanya objek yang ada di dunia. Dengan menyadari adanya objek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benda berada karena adanya eksistensi dari manusia itu sendiri. Tokoh-tokoh aliran eksistensialisme. Yang pertama, Jean Paul Sartre. Pemikiran Sartre, eksistensi ada lebih dulu daripada esensi. Kesadaran terhadap diri sendiri lebih kuat daripada kesadaran akan suatu objek atau benda. Yang kedua, Søren Eibe Kierkegaard. Pemikiran Søren mengenai eksistensialisme adalah esensi manusia bukanlah hal yang statis, akan tetapi selalu bergerak maju untuk mewujudkan kenyataan atau cita-cita. Yang ketiga, Martin Heidegger. Bagi Martin, adanya keberadaan karena eksistensinya. Keberadaan manusia berhubungan dengan potensi yang dimiliki. Bagaimana manusia dapat mengasah, memakai, mengerjakan, dan menyelesaikan segala sesuatu yang melibatkan dirinya. Dan yang keempat, Karl Jaspers. Pokok filsafat eksistensialisme bagi Karl Jaspers adalah bagaimana cara menangkap ada menurut eksistensi diri sendiri. Menurutnya, ada bukanlah hal yang objektif yang dapat diketahui setiap orang. Akan tetapi, mereka harus membuktikan ada dengan beberapa tahapan-tahapan. Implikasi filsafat eksistensialisme terhadap pendidikan. Tujuan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan potensinya, agar semakin terasa dan sebagai bekal pemenuhan diri untuk meningkatkan prestasi. Peran pendidik terhadap pendidikan adalah sebagai pembimbing dan mengarahkan siswa agar berpikir secara terrelatif. Pendidik juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa pengetahuan yang sudah diberikan dapat menimbulkan umpan balik dari setiap siswa sehingga terjadi adanya diskusi. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan pendidik dapat merangsang siswa untuk berpikir sesuai dengan kebenaran dan keberadaannya. Dan siswa memiliki hak untuk berpendapat, memilih, dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Metode diskusi ini adalah cara yang tepat untuk menerapkan aliran eksistensialisme terhadap pendidikan. Aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action, sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme-isme yang lainnya yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir.
Dengan demikian, filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti tindakan. Pragmatisme menganggap bahwa suatu teori dapat dikatakan benar apabila teori itu bekerja. Ini berarti pragmatisme dapat digolongkan ke dalam pembahasan tentang makna kebenaran atau theory of truth. Hal ini dapat kita lihat pada buku William James yang berjudul The Meaning of Truth. Dalam The Meaning of the Truth, James menjelaskan metode berpikir yang mendasari pandangan di atas. Dia mengartikan kebenaran itu harus mengandung 3 aspek. Pertama, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain siap diuji dengan perdebatan. Kedua, kebenaran merupakan suatu pernyataan fakta, artinya ada sangkut pautnya dengan pengalaman. Ketiga, kebenaran itu merupakan kesimpulan yang telah diperumun atau digeneralisasikan dari pernyataan fakta. Implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekolah harus bertujuan untuk mengembangkan pengalaman-pengalaman yang akan memungkinkan seseorang terarah kepada kehidupan yang baik. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut meliputi 1. Kesehatan yang baik, 2. Keterampilan-keterampilan dan kejujuran dalam bekerja, 3. Minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, 4. Persiapan untuk menjadi orang tua, dan 5. Kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Tambahan tujuan khusus pendidikan di atas yaitu untuk pemahaman tentang pentingnya demokrasi. Menurut pragmatisme, pendidikan hendaknya bertujuan menyediakan pengalaman untuk menemukan atau memecahkan hal-hal baru dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sosial. Yang kedua, kurikulum. Menurut para filsuf pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri. Pendidikan berfokus pada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah. Yang ketiga, metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah serta metode penyelidikan dan penemuan. Dalam praktiknya, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Aliran filsafat perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialis menentang pandangan progresifme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultural. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis adalah dengan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Peradaban kuno dan abad pertengahan dianggap sebagai dasar budaya bangsa-bangsa di dunia dari masa ke masa, dari abad ke abad. Asas-asas filsafat perennialisme bersumber pada filsafat kebudayaan yang mempunyai 2 sayap, yaitu perennialisme yang teologis, yang ada dalam pengayom supremasi Gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perennialisme sekular, yakni berpegang kepada ide dan cita filosofis Plato dan Aristoteles. Tokoh aliran filsafat perennialisme. Yang pertama, menurut Plato, adalah program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal. Yang kedua, menurut Aristoteles, adalah pengembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk pencapaiannya. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, adalah pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif dan nyata.
Implikasi terhadap pendidikan. Hakikat pendidikan, kaum perennialisme memandang education of cultural regression pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan ideal. Robert M. Hutchins mengemukakan pendidikan mengimplikasikan pengajaran. Pengajaran mengimplikasikan pengetahuan. Pengetahuan adalah kebenaran. Kebenaran dimanapun dan kapanpun adalah sama. Karena itu, kapanpun dan dimanapun pendidikan adalah sama. Selain itu, pendidikan dipandang sebagai suatu persiapan untuk hidup, bukan hidup itu sendiri. Kedua, tujuan umum pendidikan, membantu anak menyingkap dan menanamkan kebenaran-kebenaran hakiki. Oleh karena itu, kebenaran-kebenaran itu universal dan konstan. Maka kebenaran-kebenaran tersebut hendaknya menjadi tujuan-tujuan pendidikan yang murni. Aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama ada aliran progresivisme, merupakan aliran yang berasal dari filsafat pragmatisme yang dikembangkan oleh William James dan John Dewey. Aliran ini mengakui kehidupan yang selalu dinamis dan tidak mutlak. Kehidupan selalu mengalami perubahan dan tidak stagnan. Manusia selalu berusaha agar bisa terus bertahan hidup dan memecahkan masalah dalam hidupnya. Aliran ini juga memandang segala sesuatu dari segala kegunaannya. Implikasinya dalam pendidikan. Aliran progresivisme menempatkan siswa sebagai subjek yang merdeka dan bebas dari tekanan. Siswa berhak berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Kebebasan ini perlu dikembangkan oleh guru agar kemampuannya yang masih terpendam dapat dikembangkan secara maksimal. Orang dewasa tidak berhak memaksakan kehendaknya karena hal itu dapat menyebabkan potensinya menjadi terhambat. Belajar yang disertai tekanan akan mematikan daya berpikir. Jika hal itu terjadi, maka pendidikan di sekolah akan menemui kegagalan. Pendidikan menurut aliran progresivisme haruslah menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan siswa. Siswa dilatih untuk menggunakan akalnya melalui kegiatan yang membuat kecerdasannya berkembang optimal. Guru hendaknya memberi motivasi dan dorongan sehingga terjadi interaksi aktif antara siswa dengan lingkungannya, baik itu dengan guru, sekolah, masyarakat, dan bahan ajarnya. Yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran filsafat yang menempatkan nilai-nilai yang stabil sebagai unsur pembentuk kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai ini perlu dilestarikan dalam pendidikan, karena nilai ini telah terbukti membuat tatanan masyarakat menjadi teratur dan kokoh. Dunia dalam konsep esensialisme memiliki tata nilai yang sempurna dan tanpa celah. Maka segala perbuatan manusia harus sesuai dengan tatanan dunia tersebut. Tujuan esensialisme adalah agar manusia menjadi bahagia. Kebahagiaan ini diperoleh dari keselarasan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia tidak bisa hidup terpisah dengan alam sekitar. Apabila terjadi ketidaksinkronan dengan alam, manusia menjadi gelisah, tidak damai, dan tidak bahagia. Tokoh-tokoh aliran esensialisme. Yang pertama ada Desiderius Erasmus, humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Yang kedua ada Johann Amos Comenius. Yang ketiga ada John Locke. Yang keempat ada Johann Heinrich Pestalozzi. Yang kelima ada Johann Friedrich Froebel. Yang keenam ada Johann Friedrich Hertz. Dan yang ketujuh ada William T. Harris. Implikasinya dalam pendidikan adalah aliran esensialisme ini suatu teori pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan selayaknya bergerak dalam kegiatan pembelajaran tentang keahlian dasar, seni, dan sains yang telah nyata-nyata berguna di masa lalu dan tetap demikian di masa yang akan datang. Para esensialis percaya bahwa beberapa keahlian esensi atau dasar mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberadaan manusia seperti membaca, menulis, aritmatika, dan perilaku sosial yang beradab. Keahlian dasar ini merupakan hal yang selayaknya dan memang dibutuhkan sehingga selalu ada dalam setiap kurikulum sekolah dasar yang baik. Pada kurikulum sekolah pertama, kurikulum dasar seharusnya terdiri dari sejarah, matematika, sains, dan sastra. Kurikulum perguruan tinggi terdiri dari dua komponen, yaitu mata kuliah umum dan sains. Dengan menguasai mata kuliah ini, yaitu
yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan alam. Seorang siswa mempersiapkan diri untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat beradab. Jadi, intinya, kurikulum hendaknya disusun secara sistematis, dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks. Kurikulum direncanakan dan disusun berdasarkan pikiran yang matang, agar manusia dapat hidup harmonis dan menyesuaikan diri dengan sifat-sifat kosmis. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionisme. Filsafat rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kohn and Harold Rook pada tahun 1930. Ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu Caroline Pratt, George Kohn, dan Harold Rook. Aliran ini ingin mengubah tata kehidupan lama menjadi tata kehidupan modern yang lebih baik. Rekonstruksionisme memandang kebudayaan sekarang adalah tidak bisa dijadikan tata nilai lagi, karena itu perlu kesepakatan seluruh manusia mengenai tujuan utama dalam kehidupan manusia. Aliran rekonstruksionisme hampir sama dengan aliran premialisme, yaitu ketidakharmonisan keadaan sekarang sehingga menimbulkan kehancuran, kebimbangan, kebingungan dalam masyarakat. Bedanya, premialisme ingin kembali ke kebudayaan lama yang dianggap telah ideal, sedangkan rekonstruksionisme ingin membangun tata kelola kehidupan baru sesuai dengan keinginan umat manusia. Lalu, implikasinya dalam pendidikan menurut rekonstruksionisme ditujukan agar dapat merombak tata kehidupan lama dan membangun tata kehidupan baru. Pembinaan daya intelektual dan spiritual kepada para siswa dapat melahirkan generasi baru yang memiliki pemikiran modern. Merubah dunia adalah kewajiban semua bangsa secara demokratis. Nilai yang benar dapat diketahui siswa melalui pendidikan yang tepat. Filsafat Pancasila dan pendidikan. Ada dua pengertian filsafat. Filsafat sebagai proses atau produk, filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat Pancasila, refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, menurut Noto Nagoro. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan organis yang saling berkaitan, berhubungan, dan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Implikasi filsafat Pancasila dalam pendidikan. Filsafat Pancasila dalam pendidikan. Hakikat Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung konsekuensi dalam segala aspek bidang nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Filsafat Pancasila yang memandang hakikat manusia sebagai monopluralis akan tercermin dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang subjeknya juga adalah manusia. Unsur-unsur manusia monopluralis. Kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga, kodrat makhluk individu dan makhluk sosial, kodrat sebagai makhluk pribadi, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pendidikan harus meliputi aspek jiwa, meliputi akal,
rasa, kehendak, aspek raga atau jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Implikasi dalam pendidikan. Pendidikan harus meliputi pengembangan seluruh aspek jiwa atau rohani manusia, mencakup akal, rasa, dan kehendak, serta aspek raga atau jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek kehidupan ketuhanannya. Contoh, pembelajaran teknologi informasi adalah bagian dari pengembangan akal dan kreativitas manusia. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan upaya penguasaan kompetensi terkait dengan aspek manusia sebagai makhluk sosial. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan realisasi dari penguasaan kompetensi terkait dengan aspek ketuhanan. Pengembangan seluruh aspek manusia harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Contoh, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan adalah dalam rangka mengolah kekayaan alam yang disediakan Tuhan Yang Maha Esa. Sila ke-1. Tujuan esensialnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Pengembangan iptek haruslah hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila kedua. Pengembangan iptek sejak dini diarahkan dapat mengembangkan rasa nasionalisme. Sila ketiga. Siswa sebagai ilmuwan perlu diberikan kebebasan mengembangkan iptek sekaligus menghargai kebebasan orang lain. Sila keempat. Pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan kehidupan dirinya sendiri dengan orang lain, dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan masyarakat, dan alam sekitar. Sila kelima.